Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dengan diberikannya teks cerita tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita tersebut dengan tepat. Yang kedua, dengan memberikan teks percakapan tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat mengucapkan ungkapan yang terdapat pada teks percakapan tersebut dengan tepat. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah dengan diberikan kumpulan kubus lebih dari 100, siswa dapat menyatakan kumpulan objek dengan bilangan sampai dengan 999 dengan benar. 4. Dengan diberikan kumpulan kubus lebih dari 100, siswa dapat membaca lambang bilangan sampai dengan 999 dengan tepat. Yang kelima, dengan diberikan lagu anak, siswa dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak dengan tepat. Yang keenam, dengan diberikan lagu anak, siswa dapat menampilkan panjang. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah hidup rukun di rumah, yaitu kamu lihat pada gambar ada apa yang harus kita lakukan agar kerukunan hidup tetap terjaga. Di sini pada gambar kamu bisa lihat kerukunan di rumah selalu terjaga bila aku apa? Misalnya bila aku menjaga kerukunan bersama adik, atau selalu mengalah bersama ketika bermain dengan adik. Oke, yang keduanya adalah kerukunan di rumah selalu terjaga bila aku misalnya mengalah atau misalnya menghormati orang tua. Jika itu kamu lakukan, maka terjagalah kerukunan dalam rumah kita. Oke, sekarang simak teks yang ada di samping teacher, yaitu simaklah teks cerita berikut ini. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu hidup rukun. Kamu perhatikan, pada teks tersebut ada yang centang tulisan merah, yang itu artinya adalah buah tangan, itu maksudnya adalah oleh-oleh. Kemudian yang tulisan merah selanjutnya adalah buah hati, yang artinya anak. Oke, yang dicentang merah tadi, di situ ada kamu belum pernah dengar, itu adalah yang dimaksud dengan ungkapan. Ungkapan itu adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan asalnya, disebut dengan ungkapan. Yang seperti yang kita lihat tadi, yang tulisan merah itu ada buah tangan dan kemudian ada buah hati. Oke, lihat pada teks yang di samping ada gambar buku. Kita di sini tadi dapat menentukan jumlah buku yang ada dari 100, atau jumlah buku 10, atau yang disebut dengan juga yang satuannya. Nanti kamu lihat seperti pada contoh, yaitu adalah Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Setiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok sama dengan puluhan, 50-an sama dengan 50. Kamu lihat yang pada buku ini kan ada gambarnya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang 10 itu ada berapa? Ada berapa tumpukan dia? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 tambah misalnya 10, 10, 10, 10, maka jumlahnya adalah 50. Kemudian yang terpisah di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 7. Dia berarti 50 ditambah 7 sama dengan 57.
saat ini kita masuk slide selanjutnya, yaitu tentang membedakan panjang dan pendek pada lagu. Bunyi yang panjang dinyanyikan lebih lama dari lagu yang pendek. Pada kesempatan ini ada lagu contoh lagu, yaitu yang berjudul Peramah dan Sopan. Kamu dengarkan teacher ya. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Oke, sudah ya, sudah tahu membedakan mana yang panjangnya. Yang panjang itu lebih lama tekanannya dibandingkan yang pendek. Oke, slide selanjutnya yaitu pembelajaran kedua. Sebelum kita masuk pada materi, kita lihat dulu tujuan pencapaian pembelajarannya. Kamu lihat pada slide yang pertama, dengan diberikan gambar perisai burung Garuda, siswa dapat memasangkan simbol dengan bunyi sila penerapan sila pertama Pancasila. Kemudian yang kedua, dengan diberikan gambar contoh penerapan sila pertama Pancasila, siswa dapat menyebutkan bunyi sila pertama dengan benar. Yang ketiga, dengan diberikan contoh penerapan sila pertama Pancasila pada gambar, siswa dapat menceritakan pengalaman penerapan sila pertama pada Pancasila dengan benar. Yang keempat, dengan diberikan teks percakapan yang mengandung ungkapan, siswa dapat menentukan bagian yang termasuk ungkapan dan artinya dengan tepat. Yang keempat, dengan diberikan teks percakapan yang mengandung ungkapan, siswa dapat menentukan bagian yang termasuk ungkapan dan artinya dengan tepat. Nomor 5, dengan diberikan contoh penerapan sila kedua Pancasila pada percakapan, siswa dapat menceritakan pengalaman penerapan sila kedua pada Pancasila dengan benar. Oke, lihat. Sila pertama berbunyi tentang ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Yang kedua, sila kedua berbunyi tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala bantang. Kemudian sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Oke, bisa kita lihat percakapan tersebut, contoh dari ungkapannya. Apakah pada teks berikut itu menggunakan ada ungkapannya? Kita perhatikan ya. Udin, buku kakak banyak sekali. Mutiara, kakak memang senang membaca buku. Datang Udin, kemudian, wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo Mutiara, ayo kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Ceritanya tentang permainan sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak, sudah boleh meminjam buku kakak. Sama-sama, Dik. Oke, pada teks tersebut kita lihat ada itu yang dikatakan kutu buku, kemudian ada bintang lapangan, kemudian besar kepala. Bintang pertama kutu buku. Kutu buku itu adalah mengandung arti apa kutu buku? Oke, artinya adalah orang yang rajin membaca. Kemudian ada lagi bintang lapangan. Bintang lapangan itu artinya adalah dia terkenal. Yang ketiga itu ada besar kepala. Besar kepala bukan berarti kepalanya besar ya. Itu besar kepala itu dia tidak sombong. Oke, pada pembelajaran ini
kita sudah selesai. Semoga kita dalam keadaan sehat. Oke, bye-bye.